رسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah subuh Masjid Al-Falah Gadang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya yang terus tercurah kepada kita bersama. Termasuk pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas atau mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah, mengkaji tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduan berupa Al-Qur'an, serta memberikan isyarat tanda kekuasaan yang Allah sebar di alam raya ini untuk kita, agar kita bisa mengenali siapa pencipta kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menurunkan dua macam ayat. Dan ada ayat yang kedua, jenis kedua, yaitu ayat kauniyah, yaitu ayat atau tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam raya. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, di berbagai penjuru, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Jadi dalam surat Fussilat ini Allah SWT menyampaikan bahwa ayat yang dimaksud adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di alam raya, wa fi anfusihim, dan kita itu ada tanda kekuasaan Allah SWT. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Jadi Allah SWT mengenalkan kepada kita tanda-tanda alam ini. Matahari terbit dari timur, tergelamnya di barat, kemudian ada bulan, ada bintang, ada langit, ada lautan, ada gunung, ada berbagai macam hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Termasuk diri kita ini adalah agar manusia itu memikirkan proses kejadiannya dan kemudian mencari tahu dengan akal pikirannya siapa yang menciptakan, dan kemudian akhirnya mereka akan rujuk dengan Al-Quran, akan merujuk Al-Quran, karena itulah satu-satunya kitab yang otentik, kebenarannya terus dijaga hingga hari kiamat. Nah, merenungi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Oleh karena itu ya, karena Allah SWT sudah menciptakan segala sesuatu tadi untuk manusia lihat, untuk manusia amati, untuk manusia tadabburi, maka merenung tanda kebesaran Allah itu merupakan ibadah. Contoh sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ini, ayat yang 20. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal ukhra, nash'atal akhirah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qul siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fangduru kaifa bada'al khalqa, kemudian perhatikan bagaimana kami memulai penciptaan. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sekali lagi. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diksinya di sini yang menjadi ditekan adalah kul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqa. Berjalan terus kita disuruh lihat. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu tadabbur alam gitu. Jadi kalau biasanya setiap tahun jamaah Masjid Al-Falah atau pemudanya tadabbur alam itu ibadah. Salah satu rangkaian ibadah untuk mengenalkan kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu. Satu, Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang malam, itu adalah tanda-tanda ayat, itu tadi ayati li ulil albab. Jadi la ayati li ulil albab, sungguh merupakan tanda-tanda, merupakan ayat-ayat li ulil albab untuk orang-orang yang mau menggunakan. Kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir, merenung tentang penciptaan alam semesta, dan yang melakukan itu dipuji Allah dengan gelar namanya ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan, tafakkur, merenung dalam proses, merenungi proses fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan yang engkau ciptakan di dunia ini, atau tidak ada satupun ciptaanmu yang sia-sia, yang batil. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzaban nar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi orang yang beriman itu dengan mengenali tanda-tanda, mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini, melihat-lihat, tadabbur alam, imannya makin bertambah. Nah, maka fungsikan akal pikiran kita ini, jamaah rahimakumullah, dalam keseharian kita, dalam segala aspek. Ketika kita melihat ayam, sapi, kan sampai di dalam surat Al-Ghasyiyah disuruh kita itu mikir, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak kan bagaimana kita diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit dia ditinggikan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah, nah kita akan kemudian membahas satu contoh bagaimana kemukjizatan Al-Qur'an ini dari kacamata sains, ya, dari kacamata sains. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang proses kejadian manusia. Ya. Yang ini kalau kita kupas dalam, insya Allah nanti kita lihat gambar-gambarnya, ilustrasinya, itu insya Allah menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah, tsumma ja'alnahu nutfah, yang kokoh yaitu rahim, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi di sini setelah jadi nutfah yang kokoh, kami jadikan dia alaqah. Alaqah itu segumpal daging, segumpal darah,
Tidak hanya segumpal darah, ada 3 makna di sini. Pertama, yang kedua maknanya sesuatu yang menempel atau nidasi dalam bahasa biologinya. Lintah. Jadi alaqah itu leech, lintah. Makna keduanya adalah sesuatu yang menempel, makna ketiganya adalah segumpal darah. Kemudian setelah alaqah kami jadikan dia mudghah. Mudghah ini sesuatu yang bentuknya seperti kunyahan. Sesuatu yang bentuknya seperti kunyahan, berarti gumpalan. Belum punya bentuk spesifik. Seperti kunyahan, orang ngunyah makanan isi seperti itulah bentuknya. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Setelah itu kami ciptakan dari mudghah tadi idhaman, tulang. Muncul tulang. Fakasawnal idhama lahman. Setelah itu kami balut tulang tadi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan mereka menjadi makhluk dalam bentuk yang lain, maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses tadi itu adalah proses kejadian manusia yang ilmu embriologi tercengang, Pak. Jadi ya, dalam bidang ilmu biologi itu ada beberapa cabang. Salah satu cabang yang mempelajari tentang proses kejadian makhluk hidup atau proses perkembangan makhluk hidup sejak dia fertilisasi atau pembuahan, ketemunya sel telur dan sel sperma menjadi zigot, morula, blastula, gastrula, kemudian organogenesis sampai kemudian jadi makhluk baru. Proses yang tadi saya sebutkan, morula, blastula, gastrula, organogenesis dan seterusnya, ini disebutkan di Al-Quran. Dan Bapak Ibu kalau sekarang melihat ini atau membaca terjemahan ini biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu bayangkan ini turun 14 abad sebelum ini. Jadi 14 sekarang. Kalau sekarang aja nggak, Bapak Ibu nggak takjub kalau tidak kemudian merenung ini turunnya 1400 tahun yang lalu. Karena sudah ada USG 4 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi, dan seterusnya. Ada USG, ada endoskopi, alat yang dimasukkan tubuh, ada kameranya nyala, bisa lihat dalam tubuh. Ada mikroskop, ada macam-macam alat sekarang, dan itu alat itu baru ketemu. Kan kalau mikroskop saja itu ketemunya baru tahun 1700, berarti abad ke-18. Sebelumnya yang mencetuskan itu ilmu optiknya adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu tahun 1000 Masehi, alias abad ke-10. Nah, Islam ini Rasulullah diutus itu abad ke-6 Masehi, di mana belum ada ilmu pengetahuan teknologi semaju sekarang. Ya. Sehingga ada ilmuwan barat itu ngomong begini, salah satunya ahli embriologi pemuda, terutama yang jadi pelajar, Keith L. Moore. Dia seorang guru besar atau profesor, bukan orang Islam. Dia menyampaikan begini, bahwa the description of the human embryo in the Quran cannot be based on the 7th century knowledge. The only reasonable conclusion is that the Quran is from God to Muhammad. Ini pernyataan jujur seorang ilmuwan setelah membaca surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Padahal dia bukan orang Islam. Pernyataannya tadi terjemahnya, deskripsi atau penjelasan embriologi di dalam Masehi ketika Islam diturunkan ketika itu. Satu kesimpulannya adalah Al-Quran ini betul-betul
dari Tuhan diberikan atau diturunkan, diberitakan kepada Muhammad. Ya. Jadi ilmuwan barat saja takjub Al-Quran. Kita lihat satu-satu. Pertama, bentuknya nutfah. Isinya namanya sel sperma. Proses ini saja ajaibnya luar biasa. Jadi sekali dipancarkan selnya itu bisa 300 secara teori 300 sampai 1000 sel saja. Yang lainnya jatuh di perjalanan. Dari 500 sampai 1000 sel tadi, hanya satu yang berhasil masuk dalam sel telur, dan itulah kita. Kita itu jadi seleksi dari 300 juta calon, jadilah kita ini laqad fi ahsani taqwim, menciptakan dengan sebaik-baik. Ya. Ini Allah halaman tidak diberi Quran supaya percaya dengan Al-Quran, diberi tanda-tanda alam supaya kita rujuk kembali ke Quran. Oh iya benar, yang disampaikan Quran ternyata nyata juga. Ada semakin. Nah dari itu tadi apa kok cuma satu? Setelah satu masuk langsung ketutup, namanya dengan zona pellucida. Langsung ada reaksi kimia nutup itu seluruh tembok di dalam sel telur tadi. Yang masuk hanya kepalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah inna khalaqnal insana biqadar. Manusia diciptakan dengan takdirnya, itu termasuk mekanisme tata cara mereka jadi manusia, berapa banyak dan seterusnya. Masuk, ekornya lepas. Karena kalau ekornya ikut masuk, sel telurnya diaduk-aduk, enggak jadi kita, jadi ini datar endok. Jadi telur apa namanya? Karena apa? Seperti ini, kepala isinya ini adalah inti sel, kemudian lehernya ini mesinnya, kemudian ini adalah baling-balingnya. Jadi dia muter sel. Nah, sifat sel sperma itu hanya dua, laki dan perempuan. X itu perempuan, laki-laki. Sifatnya berbeda. Jadi kalau dipelajari, yang X itu lambat. X, sperma perempuan itu lambat, tapi hidupnya lebih lama. Itu selnya. Jadi dengan ilmu ini saja, itu manusia bisa mengusahakan kepingin anak lanang atau kepingin anak wedok. Ya tentu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi usahanya bisa dilakukan. Pada sapi bisa dilakukan, namanya pemisahan sel tadi itu, sexing namanya, di sentrifugasi, diputar, karena sel sperma jantan itu lebih ringan daripada sel sperma betina. Atas yang betina berada di bawah dari sebuah tabung, itu bisa dipilih. Kalau cari ayam sapi pedaging, diambil yang jantan. Kalau ingin sapi untuk produksi susu, diambil yang betina. Teknologinya sampai di situ. Tapi tentu itu semuanya karena di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi. Mesti diusahakan sedemikian rupa, kok ternyata meleset. Ya memang bukan kita penentunya, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari nutfah jadi alaqah. Alaqah tadi itu
Yang kedua something, yaitu sesuatu yang menempel, dan makna ketiganya adalah lich atau lintah. Jadi ini dalam kosakata bahasa Arab, maknanya segumpal darah, sesuatu yang menempel, dan maknanya juga adalah lintah. Di zaman itu nggak ada mikroskop, betulnya bentuknya seperti ini, nggak ada mikroskop, tapi Rasulullah bisa ngomong. Itu kan nggak mungkin manusia, apalagi di gurun pasir, nggak ada pengitek pengetahuan teknologi maju, tapi bisa mendeskripsikan secara detail tahap per tahap, tidak tertukar, dan maknanya presisi. Berarti itu tidak mungkin kecuali berita dari Sang Pencipta, dan tidak mungkin yang menerima berita itu orang sembarangan, kecuali dia adalah Rasul atau Nabi. Jadi Kit Elmore tadi, kesimpulan sudah, sebenarnya tinggal peresmiannya dengan syahadat gitu. Karena kesimpulannya sudah muncul gitu. Ini something suspended. Jadi yang pertama ini alaqah, segumpal darah, karena ada terbentuk calon jantung, ini calon kepala, ini calon ekor, ada connecting stop atau penghubung yang kita sebut tali pusat, ari-ari. Nah, kemudian bentuknya seperti lintas seperti ini. Ini yang atas embrio usia 24 sampai 25 hari, yang bawah adalah lich atau lintah yang biasa kita kenal. Embrio ini di usia 24 sampai 25 hari ukurannya masih 2 mm. 2 mm itu ya seujung bolpen gitulah. Kalau lich itu ya 5 cm, 7 cm. Yang luar biasa adalah bentuknya mirip. Tidak hanya external structure atau morfologi atau bentuk luarnya saja, sampai bentuk anatominya. Yang atas ini mirip sekali dengan embrio usia 24-25 hari. Walaupun bukan saluran pencernaan, tapi kemiripannya itu berasal dari calon tulang punggung, vertebrae namanya. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu, ini juga yang sebelah ini adalah kepala embrio. Ini calon kranial atau tulang tengkorak yang belum nutup, dan ini adalah calon otaknya. Kepalanya lintah. Gambar ini tuh bisa diproduksi, kemiripannya luar biasa. Jadi Rasulullah menyampaikan alaqah, berarti sesuatu yang nempel, blood clot, segumpal darah, dan bentuknya seperti lintah, tanpa beliau pengamatan. Langsung beritanya dari Allah SWT. Pengamatannya baru setelah mikroskop elektronik ada, tahun 1900 ya, atau 900 lebih gitu ya, mikroskop elektron baru ketemu. Setelah 14 abad kita baru, Masya Allah, ternyata tampilannya pun memang betul-betul seperti lintah. Setelah itu jadi mudghah. Mudghah seperti ini, kunyahan ya. Jadi belum punya bentuk spesifik. Setelah itu terbentuk idhaman, tulang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang lihat, kurang jelas. Itu adalah calon tulang rusuk. Ini calon tangan, keluar tulangnya sampai kemudian muncul. Nah, ini lengan. Ini lengan, muncul lengannya. Kemudian fakasaunal idhama lahman. Tulangnya tadi dibalut sama daging. Dan itu memang yang terjadi di dalam proses tubuh kita ya. Tulang dulu, baru muncul daging. Lah kok gak kewalik gitu. Kalau orang ngawur, misalkan Musailamah al-Kadzab yang buat ayat yang wis jelas kewalik-walik. Ketika dia diartikan,
maknanya nggak jelas. Tapi begitu, memang ini berita dari Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi tulang dulu, setelah tulang muncul diselimuti sama lahm. Lahm itu daging. Setelah itu dia diciptakan menjadi makhluk dalam bentuk yang lain. Nah, ini idhoman tadi itu calon tulang mengkorak sama tulang punggung. Nah, proses ini mulai dari air, kemudian alaqah, mudghah, idhoman, ya, kemudian lahman, ansya'nahu khalqan akhar. Proses ini tidak tertukar-tukar. Dan inilah tanda, memang inilah kemujizatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran. Itu yang pertama. Kita sampai jam berapa, Pak? Oh, sampai syuruk gitu. Nah, siap. Yang selanjutnya, ini masih keluar biasaannya Al-Quran. Allah juga bercerita tentang kulit, Bapak Ibu, dan rasa sakit. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 56. Kalau tadi proses kejadian manusia, ini cerita atau berita dari Allah SWT tentang kondisi orang-orang yang disiksa di neraka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami nanti, ya, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadhijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu matang, kosong, matang gitu ya, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Jadi setiap kali hangus, kulitnya diganti baru. Setiap kali hangus, diganti kulit. Apa kok enggak daging? Kayak misalnya faktanya ternyata kulitlah tempat reseptor saraf yang perasa sekali. Jadi di balik kulit kita ini namanya epidermis. Di balik epidermis ada dermis. Setelah itu ada subkutan. Nah, 3 lapisan ini. Maka di lapis kedua itulah ujung-ujung saraf panas, nyeri, dingin itu ada di situ. Sehingga kalau merasa sakit, yang pertama kali dan terasanya paling parah sakitnya itu ya di kulit. Maka fadhuqul adzab, supaya mereka merasakan sakit. Di kulit itu memang betul-betul sesuatu yang sangat presisi. Dia penelitian, wah, ya memang belum ketika sekarang kan tahun 2020-an ya, 900 sekian. Dia ngomong dan menyatakan, wah, saya menemukan fakta baru bahwa ternyata bagian paling sakit dalam tubuh manusia ketika dirangsang rasa sakit itu adalah kulitnya. Kemudian ada dokter dari Mesir, loh, itu sudah lama, Quran sudah menyebutkan itu, disampaikan surat ini. Oh iya, kemudian dia baca tuh Quran. Kalau luka bakar itu kena di bagian paling atas, ini lebih besar ya gambarnya. Ini namanya luka bakar derajat 1. Ya kayak keselomot ya. Atau anak-anak nyumet mercon kebeledosan, mercon yang kecil, atau keselomot pas nyumet kompor, atau kecipratan minyak pas goreng ikan beledos-beledos. Nah, itu derajat 1. Semakin ke dalam, ini yang kedua, derajat 2. Ya, derajat 2 inilah letaknya ujung-ujung saraf sakit, ujung-ujung saraf rasa sakit.
ada di sini. Setelah itu di bawah ini adalah subkutan dan muscle atau otot. Kalau di sini sakitnya berkurang lagi. Di bagian yang sudah bukan kulit sakitnya berkurang. Paling sakit itu yang derajat 2 seperti ini. Non sewu kalau kurang nyaman gambarnya. Ini derajat 1, derajat 2 itu sampai melepuh. Derajat 3 itu sampai ke tulang. Yang paling sakit derajat 2. Maka kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Itu kita baru paham kenapa kulit itu. Setelah kulit itu diganti, maka setelah kulit itu terbakar diganti kulit baru supaya mereka merasakan merasakan penderitaan. Masya Allah. Ya. Nah, ada juga fenomena terbakar tapi menggigil. Nah, shot. Hadza fadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ya. Atau illa hamima wa ghassaqa. Azab neraka biarlah mereka merasakannya dari air yang sangat panas dan yang sangat dingin. Kemudian illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan ghassaq dan yang sangat dingin. Itu kata Ibnu Abbas ya radhiyallahu an menafsirkan, yaitu al-ghassaq az-zamhariro baridun alladhi yahriku minal bardah, dingin tapi membakar. Jadi ada neraka yang saking panasnya itu sampai kulit terasa kedinginan. Dan sebenarnya seketika ada orang terkebakar, kena luka bakar, itu sensasinya sampai dia tidak bisa merasakan ini saya kedinginan atau kepanasan. Itu terjadi. Seperti ini apa namanya, hasil studi penelitian tentang sensasi kedinginan padahal dia terbakar. Ya. Mayoritas pasien yang mengalami luka bakar, ini saya terjemahkan ya, mengalami hipotermia setelah mengalami luka atau mengalami thermal burn, jadi terkena api itu tadi. Ya. Kemudian mengapa, bagaimana luka bakar itu berefek pada temperatur tubuh? Ya, orang yang terkena kebakar kulitnya, ya, itu kehilangan kemampuan untuk mengontrol temperatur tubuh, ya, karena pembuluh darahnya juga kelenjar keringatnya mengalami kerusakan. Ya. Ya. Mereka juga tidak lagi memiliki permukaan kulit, ya, yang berfungsi untuk melepas atau menyimpan. Jadi mereka kehilangan cara kulitnya ini untuk mengatur, sehingga sensornya juga rusak. Akhirnya otaknya kebingungan, ini kepanasan atau kedinginan. Jadi burn patient, kalau pasien yang kebakaran itu bisa mengalami hipertermik, mengalami kepanasan, or hipotermik, kedinginan. Luar biasa. Allah beritakan panasnya api itu bisa sampai membuat orang kedinginan itu. Ternyata ada mekanisme ternyata di dalam tubuh kita ini, ciptaan Allah ini. Ada ketika terbakar sampai kedinginan, saking panasnya. Satu lagi tentang kulit. Coba. Yaitu ada penyakit kulit yang disebut dengan ulcus decubitus. Ya.
Ulcus decubitus itu kulitnya melepuh, luka, terus nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Tidak geser-geser ketika tidur atau ketika duduk. Terutama non sewu bagi pasien yang mengalami stroke sehingga susah gerak, tidak bisa gerak kecuali dibantu orang. Itu sampai ada bed penggeraknya. Jadi setiap 2 jam kasurnya geser sendiri sehingga kulitnya itu ada 2 jam, setiap 4 jam itu untuk itu. Nah, nah ini pun kita bisa lihat isyarat Allah Ta'ala mengapa Allah membolak-balikkan Ashabul Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ya, Allah Ta'ala menyampaikan wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamula'ta minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu aiqadhan, bangun, wa hum ruqud, padahal mereka tidur, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami bolak-balik mereka, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan. Kita pun Bapak Ibu secara tidak sadar ketika tidur itu kan mulai terus moro miring kanan, miring kiri, garu-garu muter apa mana lek cilik itu kan. Itu bentuk sayangnya Allah pada kita dengan penjagaannya. Dalam keadaan tidak sadar pun kulit kita itu dijaga supaya nggak kena ulcus decubitus. Longgo atau panas titik sudah geser-geser, itu sudah bentuk sayangnya Allah pada kita. Gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi isyarat-isyarat di dalam Al-Quran itu mempelajarinya, mentadaburinya, itu semakin faham betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya betul-betul memberikan berita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu sebagai mukjizat. Jadi kita tidak tidak boleh hanya berhenti dengan membacanya, walaupun di Ramadan itu intensitas bacaan kita naikkan, tapi tidak berhenti di situ ya Bapak Ibu ya. Kalau baca Quran, baca saja kan. Hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca Quran satu huruf harfan fi kitabillah falahu hasanatun, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan yang dilipat gandakan itu jadi 10. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Rasulullah menyampaikan lanjutannya, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Coba bayangkan kalau itu rupanya 30 dolar, Pak. Kalau dolar sudah mau 17.000. Kalau dolar 15.000 saja sudah 400 berapa itu, Pak? 30 kali 15.000. 450.000, Pak. Alif lam mim tok masuk rekening lah saya. Bismillahirrahmanirrahim 190 kali begitu. Satu halaman berapa ratus? Bisa jadi 450-an huruf sampai 500-an huruf satu halaman. Sampai kalikan saja, kemudian dikonversi jadi rekening misalkan. Wah, itu luar biasa. Itu keutamaan baru membacanya saja. Dan kita kan nggak boleh hanya berhenti dengan membaca, melafalkannya saja, karena Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Dia adalah petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, penjelas,
dan pembeda yang hak dengan yang batil, memberi petunjuk kita mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita mana maknanya. Dan di dalam surat Yunus ayat 57 kan Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah dari Tuhanmu, pelajaran dari Tuhan, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh dari apa-apa mau'idhah, pelajaran. Jadi kita ngambil berbagai macam pelajaran untuk hidup kita dari Quran. Maka tidak berhenti kita dengan membaca, melafalkannya saja, tapi harus kita gembira. Di lanjutan ayatnya dalam surat Yunus 58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa karunia Allah dan rahmatnya tadi? Ya, Quran ini. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, bersenang dengan pemberian Allah, karena itu lebih baik pernak-perniknya itu kaya raya, setelah ngumpul ditinggal mati begitu saja dan dia tidak dapat bekas apa-apa. Tapi orang beriman, dia mengimani Al-Quran, dia mengikuti arahannya, panduannya yang ada di dalamnya. Di dunia dia bisa menikmati kehidupan bahagia, di akhirat amal-amal solehnya dibalas dengan berlipat ganda. Jadi dapatkan kebahagiaan di dunia, dapat di akhirat dapat. Paling akhir jamaah rahimakumullah, tentang kebahagiaan, ada penelitian menarik di Jerman tahun 2019 dipublikasikan tentang oneness belief and the effect on life satisfaction. Judul jurnalnya begitu, publikasinya dipublikasikan di APA, American Psychology Association, tahun 2019. Penelitian dari seorang ahli psikologi namanya Anna Mary Schoon dan timnya meneliti 60.000 orang dari berbagai agama. Setelah disurvei, yang paling bahagia hidupnya adalah orang Islam, dan yang paling tidak bahagia justru adalah orang-orang ateis atau orang yang tidak mau beragama. Jadi justru ya, orang yang paling banyak aturan hidupnya itu kan orang Islam. Kenapa? Ya mulai bangun tidur, masuk kamar mandi, sampai mau buang air saja kan ada aturannya. Tapi aturan itu bukan untuk menyusahkan kita. Justru kalau kita lalui, dengan itu kita akan jadi bahagia. Jadi itulah jamaah rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, sehingga kita hidup di dunia tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberi panduan. Semesta ini dari berbagai ciptaannya ini, untuk membuat kita semakin faham betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, yang dengan itu kemudian kita dipandu bagaimana caranya dalam hidup, berkehidupan sesuai dengan manual, buku panduan, petunjuk bagaimana hidup bahagia sesuai arahan pencipta kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita di dunia dengan kehidupan yang bahagia, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan Allah hindarkan kita dari pedihnya siksa neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.